Sudah. Lebih orang nanti. Ya orang kan ya wis boti ya no. Hai pendengar semua, selamat datang di Pasar Bicara dengan saya Cika Dan aku Safira. Hari ini kita akan ngobrol bareng teman-teman pelaku usaha dari berbagai jenis struktur pasar. Tentunya yang unik, menantang, dan juga inspiratif. Nah, kita langsung saja mulai dari pengusaha pertama kita, yaitu Nadia yang berkiprah di Pasar Monopoli. Halo, perkenalkan aku Nadia, penyedia kereta api satu-satunya di Provinsi Jawa Timur. Oh, keren. Keren banget ya. Jadi, jadi gimana nih tentang pasar perusahaanmu itu? Dia namanya apa? Oh, untuk PT-nya kan namanya Enlink Express. Ya. Dan untuk kereta apinya sendiri itu namanya Nexora Express. Oh, bagus namanya. Keren banget, ada nama keretanya juga Iya. ya. Itu kan karena kamu ini ada di pasar monopoli, Ya, jadi kamu pemegang terbesar ya dari satu-satunya di Provinsi Jawa Timur. Keren banget. Gimana rasanya? Ya, itu tanggung jawabnya kan besar banget. Iya. Semua orang tuh percaya sama PT-ku. Jadi kita tuh harus menjaga kepercayaan para konsumen supaya tetap pakai jasa kita. Ya. Kira-kira ada nggak kayak kelebihan kayak misalnya di perusahaan monopoli itu ada kelebihannya apa aja? Kita kan kurang tahu ya, karena kita berkiprah di pasar yang berbeda. Bisa tolong sharing sedikit? Kelebihannya Ya. kan dikat ya. Iya. Aku lali kelebihannya kayak Pelangganmu banyak. kan kamu monopoli. Nggak ada saingan. Iya. Oh, iya. Tipsnya Bet. Jadi Bagusnya tipsnya. Oke, jadi untuk kelebihannya itu ya karena aku pemegang apa di pasar monopoli, jadi kan satu-satunya nih dan gak ada pesaing, itu ya mempermudah aku banget buat Menjalankan. iya betul banget karena semua orang tuh bergantungnya sama aku doang gitu. Jadi Terutama orang-orang Jawa Timur. iya betul di Jawa Timur ini. Kendalanya apa kira-kira? Buat kendalanya tuh sebenarnya banyak banget ya, tapi aku ambil contoh itu perawatan kereta api itu susah untuk terus menjaga kualitas dari pelayanan kita itu ya juga nggak semudah itu, apalagi pembayaran untuk pembelian kereta apinya itu Ya. Ingat banget lah kami Ingo, karena awal pembayaran buat pengoperasi apa ya servis pengoperasiannya itu mahal dan kita itu kan diawasi sama pemerintah ya, jadi kita nggak bisa semaunya sendiri buat ngeganti harga gitu. Terus kira-kira ada nggak kayak layanan online atau layanan pembelian langsung gitu untuk manula? Kan kalau untuk anak-anak muda itu males gitu kan ya, harus Ya, datang ke iya, stasiun. iya. Terus kalau orang manula itu malah nggak bisa kalau pakai online gitu. Kalau untuk orang-orang tua yang kurang apa sedikit kurang tahu buat aplikasi-aplikasi gitu, itu masih bisa langsung beli ke loketnya di sana. Tapi untuk para Gen Z yang malas ya, update gitu ya, dan agak malas buat ngantri gitu, bisa banget beli lewat aplikasi kita. Jadi ada aplikasinya. Bisa langsung dibukin Iya, ya. betul banget. Langsung dibukin. Udah canggih banget berarti transportasinya dia. Praktis gitu. Mudah diakses. Jadi masyarakat Jawa Timur harus coba naik ini-nya. Terbantu banget loh. Kayak Bener, kalian malas bisa pakai aplikasi. Terus kalau yang manula bisa Langsung datang sana, ke ya. stasiunnya. Jadi nggak perlu bingung. Sudah kereta cepat lagi. Iya. Kualitasnya terjamin. Benar. Oke, kita lanjut ke pengusaha berikutnya, yaitu Arvin. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya bergerak di bidang provider di pasar oligopoli. Jadi di bidang provider itu gimana caranya kamu menyeimbangkan
providermu itu dari Iya. dari pesaing yang lain. Betul, kan pesaingnya banyak kan, nggak kayak Mbak Nadia yang monopoli banget Iya. tadi kayak satu-satunya. Kan saya termasuk baru di usaha provider ini, jadinya saya itu modal di awal termasuk yang Besar ya? sangat besar karena mencari lisensinya, membangun menaranya itu kan juga lebih banyak dibanding provider-provider lain. Intinya harus lebih berani ya untuk Iya. modalnya. Dan untuk pemasaran itu lewat digital itu sudah pasti. Terus kita itu membuat event-event seperti olahraga untuk mengenalkan kartu provider kita kepada orang-orang lainnya Oh, iya. agar lebih dikenal. Pemasarannya Hebat gitu. Apalagi itu Strateginya. kayak ngajak event olahraga loh. Kalian itu bisa Iya. rehat terus belum dapat promo-promo Nah, yang lebih murah benar. gitu. jadi kendalanya pasti ada dong. Iya. Kendalanya itu di awal-awal sih ya, modalnya itu sangat besar sekali. Terus nanti harganya walaupun kita udah mengeluarkan dana banyak untuk event-event pembangunan itu Belum kan tentu lah. belum tentu, kan kita juga Belum nggak tentu. bisa meninggikan harga Iya, itu. Belum tentu balik modal juga. Ya, dan harus juga banyak ngasih promo-promo agar Ya, supaya customer itu nggak tertarik. pindah ke lainnya. Keren. Strateginya keren. Keren banget. Terus kira-kira kalau di desa-desa pelosok-pelosok itu ada nggak kayak solusinya gimana? Ya itu kan sudah tadi menara itu kan bangun lebih banyak daripada provider-provider lainnya. Oh. Itu kita itu lebih banyak membangun juga di desa-desa terpencil, wilayah-wilayah terpelosok itu agar tetap ada jangkauan sinyalnya. Iya, bagus sekali. Dia punya udah apa ya? Strateginya udah matang banget. Sudah dari awal sudah ada persiapan ya. Sekarang kita lanjut aja ke pengusaha berikutnya, Yaitu Desa. Pendiri Dudu Pizza. Gimana nih tentang Dudu Pizza? Jadi Dudu Pit Stop ini tuh kan bergerak pada pasar monopolistik. Nah itu kan pasti banyak pesaing-pesaingnya ya. Tapi pelanggannya juga banyak kan. Nah, jadi aku tuh fokus di situ, fokusnya di pelayanannya yang cepat, terus lontong itu yang nyaman, sama para teknis itu udah pada profesional gitu. Sudah ada sertifikat. Nah, Tapi pastinya ada dong kayak hambatan gimana nih kayak biar pelanggannya nggak lari terus, mengingat pesaingmu itu banyak banget ya. tentu banyak banget ya hambatannya itu, kayak kesannya kan banyak. Jadi aku tuh harus nekenin layananku juga, terus aku juga nambahin kayak garansi gitu di bengkelku gitu biar orang itu percaya gitu sama perusahaanku, iya pelayananku gitu. Ya. Tapi dia keren. Di Blitar ini Dudu Pit Stop itu termasuk salah satu bengkel terbesar di mana-mana. Benar. Dan yang bocornya lagi, ramenya itu no counter. Iya, sampai saudara saya juga langganan di bengkel itu. Ya. Oke, terima kasih owner Dudu Pizza. Welcome. Langsung saja lanjut. Kita lanjut ke Febrian. Ya. Jadi Saya- gimana? Saya Febrian, saya owner dari SSB, yaitu senjata super brilian. Namanya Namanya oke keren. banget ya. Jadi gimana tentang Gimana ya? Sharing dikit dong. Ya, SSB ini adalah lembaga yang memproduksi senjata-senjata militer dan sering dipakai pemerintah juga untuk disalurkan ke militer. Berarti ada benar. Gimana sih kayak awal mula bisa bekerja sama ke pemerintah itu pasti ada dong cerita di balik itu. Ya, pertamanya saya adalah mantan militer dan dulu di barat sering ngerakit-ngerakit juga itu senjata. Terus saya punya basic di sana, akhirnya setelah pensiun saya mencari modal yang cukup banyak. Alhamdulillah ada modalnya Hanya kebutuhan ya. dan saya akhirnya membuat perusahaan itu. Oh, inovatif banget. Berarti dia ada kaitannya sama pemerintah, kerjasama gitu ya sama Ya, pemerintah. dan juga ada
sertifikatnya juga. Ya ada kontraknya juga ya pastinya. Karena Kayaknya kan nggak bisa sembarangan. karena kan senjata itu banyak yang ilegal di luar sana. Iya, benar. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan pemerintah dan mendapatkan sertifikat legalnya. Keren. Nah ya. Kendalanya banyak. Sangat banyak. Jadi strategi pemasarannya seperti itu tadi. Iya. Dia lewat pemerintah Lewat supaya pemerintah. supaya mendapatkan pelanggan. Mengingat pasar ini tuh apa ya? Pelanggannya kan cuma satu ya. Iya, Pemerintah. iya, Karena kan iya. kalau di Indonesia itu senjata itu ilegal ya. Jadi Iya. hanya pihak berwajib yang boleh pegang. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke host kita yaitu Safira. Oke. Ya, Di silakan. sini aku ada dari PT Greener. Jadi kita tuh beli sayuran organik dari banyak petani. Ya. Jadi kamu ini sebagai distributor ya, Ya benar. peran utamanya. Bisa sharing sedikit gimana sih awal mulanya? Ya gimana ya? Membantu pendistribusian sayuran organik dari petani untuk disalurkan kepada masyarakat itu adalah salah satu jasa yang sudah Biasa. sudah biasa dan ini itu pendistribusiannya kan kadang terganggu. Jadi lewat PT kita itu lebih memudahkan. Iya, apalagi kayak ada pihak-pihak yang kayak kurang bertanggung jawab gitu ya. Ya. Terus gimana sih kayak ada kendalanya nggak? Terus kayak Banyak. gimana kelebihannya? Coba sharing dong. Kendalanya itu biasanya kita ini ya kalau misal ada kebakaran panen, ada Cuaca hama juga itu, ya, benar. Mas. Ya itu otomatis mempengaruhi harga pasar. Terus setelah itu ada inovasi. Kita nggak bisa berinovasi yang lebih. Kecuali kalau bisa dibantu dengan teknologi yang lebih canggih, itu bisa. Cuman waktunya, kendala waktu itu udah sangat Biaya panjang. juga ya. Biayanya pasti besar banget. Terus kalau kelebihan